Dulu TikTok lagi nya dulu ada lain luar asal look you look kameranya ada
Yang di rumah dengar ada suara enggak? Enggak dengar ya? Enggak ada suaranya. Halo, halo. Dengar enggak ya? Assalamualaikum. Yang di rumah dengar suaranya Bu Guru? Oh ya, alhamdulillah. Dengar, Bu. Ini di sini pakai mic, cuman kok nggak kedengaran mic-nya ya. Coba dulu. Tes dulu. Apa nih trouble-nya nih? Bentar, berarti coba dulu videonya. Kalau pakai mic kedengaran apa enggak? Loh, kok nggak ada sih? Ada belum? Nggak ada suaranya. Bentar. Sorry. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Misalnya kita sudah belajar tentang ini ya, barisan ya. Ini misalnya ada barisan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya ditambah n, itu SN-nya rumusnya n kali n plus 1 per 2. Nah, kita akan membuktikan apakah rumus SN ini akan berlaku untuk semua nilai n. Ya. Ya. Kemudian ini kita akan buktikan kalau untuk n-nya 1 atau n-nya 5 atau n-nya 100, dan kalau disebutkan n-nya semua kan capek jadinya ya. Masa buktikan 1 sampai tak berhingga kan habis waktunya. Nah, untuk mempersingkat itu kita menggunakan yang namanya induksi matematika. Sehingga nanti pembuktiannya itu akan lebih sederhana, tidak perlu membuktikan untuk semua nilai n. Oke, ya. Next ya. Oke. Nah, tadi kita sudah punya soal ini. Kalau kita buktikan satu persatu, terus ini mau dibuktikan apakah n kali n plus 1 per 2 ini benar merupakan rumus jumlah dari 1 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah n. Misalnya kita mau buktikan pertama untuk n-nya 1. Nah, kalau n-nya 1, nah ini kan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Nah ini rumus SN-nya.
Kemudian kalau kita mau buktikan untuk N sama dengan 1, kita masukkan ke dalam Sn-nya itu. Jadi S1 ya, S1 itu sama dengan masukkan satunya jadi 1 kali 1 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1 kali 2 per 2. Dapat 1. Kemudian kita mau nyoba lagi. Misalnya pakai N-nya sama dengan 2. Nah, kemudian itu S2. 2 dimasukkan. 2 kali 2 tambah 1. Dibagi 2, hasilnya 2 kali 3 dibagi 2, dapat 3. Terus berikutnya, benar nggak ya? Untuk S2 itu dapat 3. Benar ya, 1 tambah 2 kan dapat 3. Sekarang kalau N-nya 3, jadi S3 sama dengan 3 kali 3 tambah 1 dibagi 2. Dapat 3 kali 4 per 2. Dapatnya 6. Nah, benar nggak bahwa S3 itu 6? Nah, 1 tambah 2 tambah 3 dapat 6 ya. Nah, kalau N-nya 100, masa kita mau ngitung sampai 100? Enggak kan ya? Nah, jadi kita membuktikannya itu akhirnya nanti pakai bantuan. Bantuannya apa? Nanti ada di, kita misalkan N-nya ini nanti K, dan juga kita misalkan N-nya nanti K plus 1. Sehingga nanti akan berlaku untuk semua nilai N. Next. Jadi gimana maksudnya? Oh, gini. Ntar lagi nulisnya. Yang di rumah dengar suaranya Bu Guru? Yang di rumah dengar? Oh ya, ada yang mantu-mantu. Berarti iya. Oke, tadi kita sudah punya rumus 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya tambah N. Apakah itu akan sama dengan N kali N plus 1 per 2? Nah, kita akan buktikan ini. Yang pertama, buktikan bahwa Sn benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, buktikan bahwa jika Sn benar untuk N sama dengan K, maka Sn benar juga untuk N sama dengan, ini diminus, K plus 1. Ya. Dan jadi kita akan membuktikan ini. Dan pertama pembuktian yang nomor 1. Untuk S1, apakah benar 1 kali 1 tambah 1 dibagi 2, apakah dapat 1? Benar ya? Ya, untuk N sama dengan 1 benar. Oke. Selanjutnya kita akan buktikan untuk yang N sama dengan K. Jika N sama dengan K benar, maka nanti akan kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1 apakah benar juga.
Jadi kalau SK benar, maka akan ditentukan SK plus 1. Jika SK benar, maka SK plus 1 benar juga. Logikanya bagaimana? Tadi kan S1 benar. Kalau ini sudah terbukti ya, jika SK benar, maka SK plus 1 benar. Logikanya, kalau S1-nya benar, maka S2-nya juga benar. Kan kalau ini 1 tambah 1 berarti S2 itu benar. Kalau S2 sudah benar, berarti S3-nya juga benar. Dan seterusnya sampai SN. Jadi jika atau sampai berapalah gitu. Dan seterusnya. Gitu. Silakan ini ditulis dulu. Tulis yang ada tintanya hitam ini sama yang N sama dengan 1. Yang ini tadi cuma penjelasan. Oke, yang di rumah juga silakan tulis dulu sebelum kita lanjut. Babnya induksi matematika. Kelompok 1 belum bisa gabung ya? Sudah? Oh, sudah. Oh, iya ini. Halo, assalamualaikum. Iya Bu. Waalaikumsalam. Iya, kenapa? Baca tutorialnya. Ada itu tutorialnya sama di grup itu kan sudah dikasih tutorialnya gampang. Iya, saya mengikuti langkahnya tutorial itu selesai deh. Yang penting sampean dulu videonya itu sampean rekam dulu. Habis itu intronya kan di situ ada. Habis itu template-nya itu juga sudah ada. Jadi nanti pertama buka KineMaster, masukkan intro, terus masukkan template, terus masukkan video gitu. Cuma ini 3 langkah aja. Enggak, dikasih di grup, di materinya waktu bikin video itu. Itu kan ada 2, waktu di materi kemarin malam itu apa namanya,
ada template, ada intro, ada dikirim intro, terus ada dikirim template, terus ada dikirim tutorial. Jadi kita bikinnya cuma videonya aja, baru nanti digabungin. Semua langkahnya di tutorial jelas ya. Ya, usah apa-apa. Ya, sama-sama. Sudah ya? Coba cek yang di rumah. Gambarnya mana? Yang di rumah sudah selesai. Yang di rumah sudah oke. Ya, udah dihapus. Kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Oke. Oke, ini pembuktiannya menggunakan induksi matematika yang baru saja kita sudah catat. Ya, yang pertama kita buktikan untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1 berarti S1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 dibagi 2. Nah, sama dengan 1, ya benar, karena S1-nya di sini 1. Sekarang yang kedua, kita akan membuktikan untuk pertama untuk N sama dengan K, berarti SK itu kalau sudah kita buktikan SK, nanti lanjut ke SK plus 1-nya. Sekarang untuk yang SK dulu. Yang untuk N sama dengan K, berarti K kali K plus 1 dibagi 2. Kemudian untuk yang SK plus 1, berarti N-nya kita ganti K plus 1. N-nya diganti K plus 1. Jadi, K plus 1 dalam kurung N-nya diganti lagi K plus 1 ditambah 1. 1 tambah 1 jadinya berapa? 2. Oke, dibagi 2. Nah, ini yang akan kita buktikan. Yang SK plus 1. Caranya gimana? Oke. Tadi deretnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Kemudian kalau kita ganti K, N-nya diganti K, jadinya deretnya menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah N, ditambah K, karena udah diganti K, sama dengan K kali K plus 1 dibagi 2. Selanjutnya, untuk K plus 1, berarti kan SK ditambah dengan K plus 1. Nah, itu ditambah K plus 1. Yang kanan juga ditambah K plus 1. Sehingga, nah itu kan SK ditambah K plus 1. Sama dengan, nah ini kita samakan penyebutnya. Ada K kali K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Jadi K plus 1-nya disamakan penyebutnya. Ini akan dibuktikan apakah akan sama dengan ini nanti. Ya. Jadi, oke, sama dengan K kali K plus 1 per 2 ditambah, kalau udah disamakan penyebutnya jadinya 2 kali K plus 1 dibagi 2. Terus kita lanjutkan.
K+1 kita faktorkan K+1-nya. Dibagi 2. Ya. K+1 difaktorkan jadinya K+1. Terus faktor satunya lagi ada K dan plus 2. Jadinya K+2 dibagi 2. Sudah selesai, kita lihat apakah ini sama dengan yang di sini? Apakah sudah sama dengan SK+1 di sini? Sama. Kalau sama berarti kita sudah membuktikan bahwa rumus N kali N+1/2 itu benar untuk semua N sebagai rumus jumlah dari deret ini, dari 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai N. Gitu. Jadi kita sudah membuktikan bahwa ini benar untuk semua nilai N. Gitu. Jadi induksi matematik itu digunakan untuk itu. Ya, sudah terbukti. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Oh, kalian mau nyatet ya? Oh iya, Bu Guru lupa, sorry ya. Oke, silakan dah. Nanti kalau Zoom-nya putus, nyambung lagi anak-anak. Klik link yang ada di WA, nanti kalian bisa langsung nyambung lagi. Ini kurang 9 menit. Nanti biasanya langsung putus sendiri. Begitu kalau gratis ya. Kalau gratis tuh terbatas. Kalau bayar dapat banyak. Ini apa Zoom yang free version. Guru mau putus buat laporan. Video. Bismillah.
Sudah selesai? Sudah. Coba cek yang di rumah. Yang di rumah sudah selesai nulisnya? Oh, belum. Ada yang belum. Ya, dilanjut dulu. Cek lagi. Ada yang belum? Yang di rumah ada yang belum? Oh, sudah semua. Oke. Selanjutnya, ini kalau kita nulis deret kan panjang. Nah, ada cara agar supaya nulisnya ini nggak panjang. Namanya adalah notasi sigma. Namanya notasi sigma. Ya. Jadi kalau kita punya deret panjang gini, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya, tambah N, kita bisa menuliskannya lebih singkat menggunakan notasi sigma. Nah, misalnya ini. Sigma N sama dengan 1 sampai 4. Dari N. Berarti nanti N-nya bergerak dari 1 sampai 4. Berarti pertama untuk N sama dengan 1 jatuh. Terus untuk N sama dengan 2, 2. Untuk N sama dengan 3, 3. Untuk N sama dengan 4, 4. Jadinya dia kalau ditulis dalam bentuk deret 1, 2, 3, 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Karena sigma ini tandanya jumlah. Artinya penjumlahan. Kalau ini sigma N sama dengan 1 sampai 5 dari N kuadrat. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Ya.
Misal lagi, 2i ditambah 1 dengan i-nya dari 1 sampai 3. Nah, berarti untuk i1 2 kali 1 ditambah 1. Ditambah untuk i2 2 kali 2 ditambah 1. Ditambah untuk i-nya 3 2 kali 3 ditambah 1. Ya. Hasilnya sama dengan 3 tambah 5 tambah 7. Ya. Jadi itu kalau ditulis dalam bentuk Boleh. kita mulai lagi. Mana tadi? Everything was beautiful. Everything. Like flowers. Gak bisa. Oke, Ibu share screen dulu ya. Tadi dilanjut. Saya belum lihat kameranya sudah benar apa belum. Itu apa berdiri? Tahu? Bagaimana kalau sigmanya itu i-nya tidak dari 1? Misalnya i-nya dari 7 sampai 10. Dari Berarti 7 tambah 1. Nah, kita berarti mulainya dari 7. 5 berarti 50 Kuadrat 65. Oh, anunya langsung ditambah 82. 9 kuadrat tambah 1. Oh iya, 7 kuadrat tambah 1, 8 kuadrat tambah 1, 9 kuadrat tambah 1, terakhir 10 kuadrat tambah 1. Ya, gitu. Jadi sigma itu tidak harus mulai dari 1, dia bisa mulai dari berapa saja sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan permintaan soalnya. Oke. Terus kalau i-nya dari 7 sampai n, nah n itu berarti nggak tahu berapa. N itu suatu angka yang di suatu batas tapi tidak ditentukan, maka kita menuliskannya tadi udah dihitung jadi 50 tambah 65 tambah 82 tambah 100 dan seterusnya sampai dengan n-nya dimasukkan. N kuadrat ditambah 1. Nah, itu batas terakhirnya. Yang banyak ini ditulis aja titik, titik, titik. Biasanya titik 3. Artinya itu dan seterusnya ditambah terakhir n kuadrat plus 1. Nah, misalnya gini, ada 1 tambah 2 sampai dengan n, maka kita menuliskannya sigma i sama dengan 1 sampai n dari i. Oke, jadi itu cara menuliskan sigma. Oke, next ada apa? Selanjutnya adalah soal. Jadi anak-anak, Ibu ini buka videonya kan pakai Zenius ya. Jadi kalian juga bisa buka ini. Jadi kalian bisa lihat videonya kapan aja. Cuman kalian harus sign up dulu. Kalau di laptop berarti diketikkan www.zenius.net kayak gini, kayak di atas ini. Nah, ya udah. Nanti Ibu kirim tutorialnya. Gunanya apa? Nah, kayak gini. Di sini kan ada soal. Kita bisa download soalnya. Download soal. Nanti soalnya keluar seperti ini. Ya, kalau kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan soal ini, nah di sini ada video pembahasan dari masing-masing soal. Di mana? Di sini. Misalnya nih,
soal nomor 1. Ini soalnya kan ada 12 nih. Ada 12. Nah, kita kalau ngeklik soal nomor 1, nah di sini ada pembahasannya. Oke, kayak gini. Jadi kalau kalian bingung gimana? Nah, kalian bisa lihat di pembahasannya ini. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan persamaan sigma I sama dengan 1 sampai N dari 2I min 1 sama dengan N kuadrat. Nah, tadi kan, nah gitu, jadi ada pembahasannya. Ini sebenarnya ada suaranya, tapi nggak tahu nih komputernya lagi something happen, jadinya suaranya mungkin karena kalian kelasnya spesial, jadi suaranya ini katanya laptopnya disembunyiin dulu nanti biar surprise gitu. Jadi suaranya pakai bumbu, pakai dubbing. Ya, jadi pertama dituliskan dulu deretnya. Jadi sampai terakhir 2n-1 sama dengan n kuadrat. Ya, kalau sudah ditulis seperti ini, baru kita kerjakan yang pakai langkah 1 dan langkah 2 tadi. Ya. Jadi ini tidak dikasih langsung kayak gini, tapi dikasih sigmanya, terus kalian diminta bikin deretnya dulu, baru dikerjakan. Pertama untuk S1. Apakah benar S1-nya? Di sini S1-nya dapat 1, akan dibuktikan. Apakah di sini U1-nya 1, apakah S1 akan sama dengan 1? Terus dicek. Jadi dimasukkan ke rumus sigmanya benar 1, atau dimasukkan ke rumus SN-nya benar 1 juga. Jadi benar bahwa untuk N sama dengan 1, S1-nya juga 1. Oke, benar. Terus yang kedua, ambil N sama dengan K. Jadinya SK sama dengan apa? K kuadrat ya. Jadi SK, jika SK benar nanti akan dibuktikan SK plus 1 juga benar. Pertama SK-nya dulu. SK terus nanti kalau SK plus 1 berarti kan SK ditambah UK plus 1 atau bisa ditulis SK plus 1. Nah, ini kelanjutannya di sini. Nah, tadi kan UN sama dengan 2N-1, SN-nya sama dengan X kuadrat. Kemudian SK-nya untuk SK plus 1 berarti SK plus UK plus 1 sama dengan SK plus 1. Kemudian SK itu adalah K kuadrat ditambah N-nya berarti diganti K plus 1. Berarti diganti ya. 2 kali K plus 1. Dikurangi 1. Kan N-nya diganti K plus 1. Dikurangi 1. Apakah itu akan sama dengan K plus 1 kuadrat? K plus 1 di kuadrat. Nah, nanti akan dibuktikan apakah sama dengan ini, gitu. Terus dilanjutkan ini hitungnya. Artinya K kuadrat ditambah 2K plus 2 dikurangi 1. Nah, sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, ini apa bisa dikuadratkan? K plus 1 pangkat 2.
Oh iya, ternyata terbukti bahwa untuk SK plus UK plus 1 hasilnya adalah K plus 1 kuadrat. Nah, ternyata terbukti bahwa untuk SK plus 1, ini tadi. Hasilnya K plus 1 kuadrat. Untuk SK plus U, K plus 1 juga hasilnya K plus 1 kuadrat. Jadi SN benar untuk semua nilai N. Jadi ini pembahasan untuk soal nomor 1. Tuh, kalau kalian nggak bingung, kalian boleh langsung ngerjakan sendiri, pakai caranya sendiri. Kalau bingung, boleh videonya ditonton di sini. Tapi kalian harus sign up dulu untuk bisa nonton videonya ini. Ini bisa dibuka, cuman kalau nggak sign up, videonya nggak bisa nampak. Jadi kalian harus sign up dulu. Oke, itu adalah pelajaran kita hari ini. Terus nanti soal yang di sini akan Ibu kirim di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan, dikumpulkannya dalam bentuk PDF ya. Soalnya kalau foto itu kocar kacir, nyarinya susah di ini ketika di-download itu. Jadi lebih gampang ketika pakai PDF tuh langsung. Ya, oke. Ada pertanyaan anak-anak? Ini waktunya tinggal 3 menit. Boleh bertanya yang di rumah. Yang di rumah kalau mau tanya boleh. Yang di kelas ada yang mau ditanyakan? Nanti sambil dilihat-lihat lagi. Mana temannya? Nah, ini ada. Oke. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Silakan dihidupkan mikrofonnya kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada berapa kelompok? Ini Sultan kelompok berapa ini? 5. Sabrina? 3. Terus Putri? 4. Dinurul sendiri atau? Betul. Berarti yang belum join ini. Oh ini Dwi Nurul, ada Dwi Nurul ini kelompok berapa? Oh tapi anu sendiri ya? Apa namanya? Pakai anu sendiri. Berarti kelompok berapa ini yang nggak ada nih? Kelompok 2? Oh iya. Yang belum berhasil join. Ada. Oke anak-anak, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akhiri.